Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa Unimugo dari Fakultas Hukum dan Kebidanan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mendalami tentang ibadah haji, tapi lebih kepada sisi hakikat, sisi makna spiritual yang dapat kita peroleh dengan mengamalkan salah satu arkanul Islam, yaitu ibadah haji, di mana ini sebagai salah satu ibadah mahdoh yang tentu hukum dasarnya adalah wajib bagi mereka yang manistata'tum, bagi mereka yang mampu. Sebelumnya untuk absensi sudah saya set di Edu, semoga sudah bisa diakses dan jika ada kendala bisa disampaikan di kolom chat. Untuk hari ini presentasi dari kebidanan atau hukum, Dari kebidanan, Pak. Dari kebidanan. Sudah siap? Kalau sudah siap langsung dimulai, enggak apa-apa. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risi Wulandari, nomor induk mahasiswa 202206016 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi ibadah haji dan makna dalam kehidupan bersama dua teman saya, yakni ada Fitranti Nabila Putri dan Dina Saskia Budiarti. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Haji adalah ibadah yang sangat monumental dalam kehidupan seorang muslim. Sebab tidak semua muslim bisa melakukannya. Sebagai paripurna, haji melibatkan semua aspek mulai dari materi, fisik, maupun psikis. Orang yang tidak memiliki tiga hal tersebut tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebuah simbol Ali Syariati dalam buku haji bernama Reflection on its Rituals memberikan refleksi bahwa haji adalah sebuah atau simbol. Semakin dalam engkau menyelami lautan ini, semakin jauh engkau dan dari tepiannya. Haji adalah samudra tak bertepi. Artinya haji syarat dengan makna spiritual yang mendalam di balik ritual simboliknya. Makna spiritual haji dalam kehidupan. Yang pertama ini ada tawaf. Tawaf ini yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam, dan tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Dalam konteks kehidupan kita, seseorang yang haji adalah pribadi yang bergerak dalam mengejawantahkan nilai-nilai ketuhanan di muka bumi. Bergerak dari perilaku yang penuh dengan maksiat menuju perilaku yang penuh rahmat.
Karena dengan bergerak ke arah ketuhananlah kita akan selamat dalam kehidupan ini. Sebab berhenti bergerak adalah statis dan itu sejatinya mati walaupun tanpa dikebumi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fitranti Nabila Putri. Makna spiritual haji dalam kehidupan. Yang pertama, tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali, melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Ia dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Dalam konteks kehidupan kita, seseorang yang haji adalah pribadi yang bergerak dalam mengejawantahkan nilai-nilai kebutuhan di muka bumi, bergerak dari perilaku yang penuh dengan maksiat menuju perilaku yang penuh rahmat. Karena dengan bergerak ke arah ketuhanlah kita akan selamat dalam kehidupan ini. Sebab berhenti bergerak adalah statis dan itu sejatinya mati walau tanpa dikebumi. Yang kedua ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air di padang yang tandus. Berdua dengan anak yang masih kecil di tempat yang tidak dikenal dan tidak ada sumber kehidupan. Sebuah tantangan kehidupan yang teramat berat. Berkali-kali Siti Hajar berlari-lari mencari sumber kehidupan. Ketika sampai di Marwa, ia melihat air dan di Safa ketika sampai di Safa, ia melihat air di Marwa. Ternyata gambaran itu adalah fata morgana. Tanpa disangkanya muncullah air di kaki Ismail, air yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Yang ketiga ada melontar jumrah, sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim yang melempar setan ketika ia menunaikan perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan adalah simbol menggagalkan manusia untuk menaati Allah, dan itu harus dilawan dan dikeluarkan dari diri manusia. Setan di dalam diri manusia terkadang muncul dengan berbagai personifikasi. Bagi orang-orang yang kaya, setan adalah perilaku Qarun. Orang yang memiliki kekuasaan adalah sifat Fir'aun. Dan bagi yang intelektual adalah perilaku Bal'am. Untuk menjadi orang yang selamat bergerak dalam kehidupan, mesti setan-setan itu dilempar dari kehidupan kita. Dan ini harus dimiliki seseorang yang haji. Yang keempat ada wukuf di padang Arafah. Dalam Islam, di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian melakukan taubat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Ya Tuhan, kami telah menganiaya diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Kan surat Al-Araf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Saskia. Makna spiritual dalam kehidupan haji yaitu sejatinya harus dipahami dengan benar oleh jemaah haji. Sebab dengan mengerti, memahami, dan menghayati, makna tersirat dari ibadah haji akan bermakna. Seorang yang bergelar haji diharapkan menjadi agen perubahan untuk membawa manusia ke arah yang baik. Seseorang yang bergelar haji adalah seseorang yang telah memahami makna hidup dengan benar. Kemudian tentu perilaku dan tindak tanduknya secara kuantitatif menjadi baik. Akan menjadi kurang tepat apabila haji akan
dipahami sebagai simbol dan tidak termanifestasi dalam realistis kehidupan di masyarakat. Haji yang penuh dengan makna paripurna, itulah sesungguhnya makna spiritual ibadah haji, bukan hanya sekedar bergelar haji atau hajah. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, untuk sesi pertanyaan kami membuka 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya ke kelompok 2 di S1 Kebidanan, bisa angkat tangan atau ditulis di kolom chat. Terima kasih. Iya, silakan Mbak Novi. Iya, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Wahyuni, saya dari Prodi S1 Kebidanan. Saya pernah mendengar bahwa orang meninggal itu ada beberapa yang diwakilkan hajinya oleh pihak keluarganya. Itu hukumnya gimana dalam agama Islam? Apakah itu sah digelarkan haji walaupun orangnya sudah meninggal dunia? Sedangkan hukum haji itu kan harus beberapa mengikuti tahap-tahapan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan Mbak Siti Nuralifah. Izin bertanya, apabila wanita itu sedang haid, wanita itu sedang menunaikan ibadah haji, tapi tuh di sana nanti tiba-tiba haid, itu nanti hajinya sah atau tidak? Terima kasih. Untuk prodi lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Silakan bisa direspon dulu pertanyaannya. Mungkin nanti dari prodi lain bisa di kolom chat untuk pertanyaan. Izin menjawab,
pertanyaan dari Siti Nur Alifah. Pertanyaannya, apabila seorang wanita yang sedang menunaikan haji tiba-tiba haid di sana, hajinya sah atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf, karena tawaf itu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan wajib menunggu hingga kondisi suci baru melakukan tawaf. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Yang pertanyaannya apa hukumnya orang yang sudah meninggal tapi hajinya diwakili oleh pihak keluarganya? Jawabannya, badal haji adalah menggantikan proses pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji namun tidak dapat melakukannya, termasuk bagi orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini didasarkan dari salah satu keterangan hadis dari seorang wanita dari suku Juhainah bertanya kepada Rasulullah. Badal haji untuk orang yang sudah meninggal dunia karena yang bersangkutan sudah memiliki kewajiban melaksanakan haji karena nazar atau telah berniat haji juga dilandasi dari hadis yang dikisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anha adalah seorang lelaki dari suku Khatsam mendatangi Rasulullah SAW. Berdasarkan keterangan hadisnya itu, badal haji boleh dilakukan sebagai wujud untuk melunasi hutang atau harta. Demikian pula dipahami bahwa seorang wanita boleh mewakilkan haji untuk seorang laki-laki dan begitu pun sebaliknya. Kewajiban untuk menggantikan ibadah haji tersebut dikenakan kepada ahli warisnya. Mengenai hal itu, ditemukan perbedaan pendapat di kalangan imam besar mazhab. Salah satunya imam mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan badal haji bila dilakukan oleh orang yang belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri. Bila ia melakukan haji, maka haji tersebut terhitung untuk dirinya sendiri. Sementara menurut Imam Mazhab Hanafi memperbolehkan badal haji dilakukan oleh orang yang belum menunaikan haji. Hal itu berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Seperti itu Mbak Novi jawabannya. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan atau kurang puas. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baru 2 pertanyaan ya yang masuk. Izin Iya, bertanya. Oh, nggih, silakan. Ibu Dian Sri. Izin bertanya. Apa sih hukumnya apabila orang naik haji itu dengan uang haram, misalnya korupsi? Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Dian Sri Andini. Pertanyaannya yaitu, apa hukum orang pergi haji dengan uang haram, misal dengan uang korupsi? Haji merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Hanya saja hukum haji bisa tidak sah jika biaya pelaksanaan ibadah ini didapat dari jalan yang tidak benar. Misal hasil merampok, menipu, mencuri, membungakan uang, korupsi, suap, dan lainnya. Kemudian pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanbali, mereka menganggap ibadah haji yang dibiayai dengan harta yang haram tidak sah karena jamaah yang menunaikan haji ibadah dengan harta yang haram masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Dina. Ya, sama-sama. Sementara cukup nggih 3 pertanyaan. Boleh nyusul nanti di kolom chat atau apa di raise hand nggih. Saya kira demikian. Terima kasih untuk presentasinya ya. Referensinya sangat baik dan juga untuk pertanyaan serta jawabannya. Jadi ada beberapa hal yang kita diskusikan sebelum nanti saya masuk materi. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Badal haji ya, badal haji dan gelar haji. Badal haji dalam beberapa hadis yang mutawatir memang disampaikan bahwa badal haji dapat dilakukan jika memang sudah ada wasiat sebelumnya dari yang meninggal. Wasiat semacam mungkin ketika dia sakit, kemudian berwasiat karena masih menunggu antrian. Jika ternyata belum waktunya dia sudah dipanggil Allah, dia sudah berwasiat agar hajinya digantikan. Nah, tentu dengan beberapa ketentuan syariah ya, syar'i. Seperti yang boleh membadalkan adalah mereka yang sudah pernah haji dan juga yang memiliki hubungan famili seperti itu. Namun jika tidak ada wasiat, hal itu tidak perlu dilakukan badal haji. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sekalipun tidak berwasiat, tapi ketika dia sudah mendaftar, itu artinya secara tersirat dia sudah ada niat ya, dan bisa dikatakan soft wasiat ya, untuk jika tidak bisa ditunaikan maka ditunaikan oleh keluarganya yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Kemudian terkait gelar haji, sebenarnya haji tidak ada gelar ya, tidak ada gelar untuk mereka yang menunaikan ibadah haji. Bahkan informasi terakhir bahwa gelar haji itu hanya ada untuk jamaah haji Indonesia. Jadi hanya budaya di Indonesia. Kalau kita melihat misalnya di Malaysia, tidak ada yang mencantumkan gelar haji. Atau di negara-negara lain. Itu hanya budaya yang ada di Indonesia, gelar haji tersebut. Kemudian tadi terkait haid, ya, saya kira sudah terjawab bahwa tentu ketika haid datang, ritual-ritual yang terkait dengan tempat-tempat suci atau ibadah suci, ya, seperti tawaf memang harus dihentikan terlebih dahulu. Karena tawaf sesungguhnya adalah pengganti dari sholat sunnah ya. Misalnya ketika kita masuk Masjidil Haram, pengganti sholat tahiyatul masjid itu ya dengan tawaf ya. Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Dan itu memang karena ibadah
seperti sholat ya harus dilakukan dalam keadaan suci, dan itu tidak membatalkan haji. Namun tentu ada semacam bayat yang harus dibayarkan seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga terkait ibadah haji menggunakan dana yang tidak hak atau tidak halal. Ya. Ibadah haji adalah ibadah suci, tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang suci, dilakukan juga dari sumber-sumber yang suci, bahkan dari harta yang halal ya. Ya, seperti analogi zakat kita. Kita itu zakat sungguhnya juga dari harta yang halal. Harta yang halal yang harus masih kita sucikan. Karena dari harta halal yang kita peroleh itu ada hak-hak orang lain. Cara mensucikannya yaitu dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan ibadah-ibadah maliyah lainnya. Dan di sini ada yang berpendapat ibadah haji juga sebenarnya bisa digolongkan ke dalam ibadah maliyah. Karena memang mengeluarkan materi finansial. Dan ini adalah sebuah isyarat kuat bagi umat Islam bahwa dengan adanya arkanul Islam yang salah satunya haji yang memerlukan ekonomi yang kuat, sungguhnya ini adalah perintah bahwa umat Islam juga harus memiliki ekonomi yang kuat. Orang-orang Islam harus ya secara material harus mampu, cukup untuk bisa menunaikan arkanul Islam itu, terutama ibadah haji yang memakan waktu pengorbanan yang paling besar di antara ibadah atau arkanul Islam yang lain. Sambil mungkin nanti ada pertanyaan dengan raise hand atau di kolom chat, saya coba share screen nih tentang ibadah haji ya. Ibadah haji dan makna spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar hakikatnya ya, yang lebih penting. Mungkin kalau kita belajar manasiknya ya, saya kira kita sudah diajarkan sejak TK, SD, SMP, SMA, sudah terus diulang ya. Kemudian sejarah haji, bagaimana menggapai haji mabrur, hikmah haji dalam berbagai aspek, dan makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Hakikat haji ya, dalam bahasa al-qasdu, yaitu menyengaja, menuju. Karena tidak mungkin ibadah haji itu tidak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, beda mungkin dengan puasa ya. Puasa bisa hanya dengan sahur. Dengan sahur itu mendadak pun bisa. Sahur sebelum subuh itu juga bagian dari niat melakukan ibadah puasa. Atau bahkan sholat. Tidak perlu perencanaan yang panjang. Misalnya ketika dalam perjalanan, kita secara mendadak karena keadaan bisa sholat di kendaraan atau bisa berhenti melakukan qashar dalam sholat, jamak qashar. Menurut istilah, dalam aspek istilah, haji menyengaja pergi menuju Mekah. Ya, ini untuk beribadah tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, mabit atau menetap atau bermalam di Mina, dan melakukan jumroh pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ada waktu dan ada tempatnya. Tempatnya tentu di Masjidil Haram ya, untuk tawafnya. Walaupun kita lihat, mohon maaf, ada beberapa umat Islam yang coba berpikir di luar kaidah untuk mendirikan Ka'bah sendiri di suatu negara dengan alasan efisiensi. Tentu ini tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan waktunya pun telah ditentukan.
Sedangkan umroh yaitu mengunjungi Makkah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Tentu jauh lebih sederhana mengerjakan umroh daripada mengerjakan haji. Nah, di sini perbedaannya ya, perbedaan haji dan umroh. Ada yang menyebutnya umroh itu sebagai haji kecil. Banyak yang belum dapat kesempatan menunaikan ibadah haji, baik karena kendala finansial maupun waktu, mereka melakukan umroh terlebih dahulu. Itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ingin haji pertama, terkendala karena situasi politik, tidak boleh berlama-lama di Mekah, maka yang beliau lakukan adalah ibadah umroh. Di sini ada 3 perbedaan elementer antara umroh dan haji. Pertama, dari sisi waktu, tentu umroh lebih fleksibel, ya. Kapanpun bisa dilakukan. Sedangkan haji hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, ya. Insya Allah sebentar lagi. Kemudian dari segi rukun, juga umroh lebih sederhana, ya. Cuman ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan haji lebih kompleks ya. Selain ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, juga ada wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Ada juga mabit atau bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, serta melakukan jumroh. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari sisi hukum. Pertama tentu umroh adalah hukumnya sunnah. Dan juga yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena bagian kecil atau disebut sebagai haji kecil ya. Haji sendiri hukum asalnya adalah wajib. Namun dapat berubah melihat keadaan gitu. Misalnya wajib ya bagi mereka yang sudah mampu baik secara finansial, fisik atau psikis tadi yang disampaikan mahasiswa, tapi bisa jadi menjadi haram. Ya, melakukan ibadah haji bisa menjadi haram ketika itu dilakukan membahayakan keselamatannya. Ya. Jadi hukum Islam sangat proporsional ya. Dan tidak ada satupun ibadah atau syariat yang memberatkan umatnya ya. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani suatu kaum di luar batas kemampuannya. Kemudian hukum disyariatkannya haji. Ya, ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara paripurna, secara sempurna. Dan janganlah kamu turut mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ini perintah udhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Yaitu dengan menyempurnakan arkanul Islam kita, yaitu haji. Karena itu ya kita harus menyiapkan, ya, baik dari sisi finansial, sisi jasmani, psikis, maupun sisi keagamaan atau rohani kita. Dalam buku Himpunan Putusan Tarjim Muhammadiyah, di halaman 187 dikatakan bahwa haji merupakan salah satu arkanul Islam, salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi yang mampu. Sekali lagi wajib bagi yang mampu, dan tidak wajib dan bahkan menjadi haram bagi mereka yang membahayakan keselamatannya. Karena dalam Islam, selain hifdzuddin, menjaga agama kita, juga ada hifdzun nafs, menjaga jiwa, yaitu maqasid syariah. Ya. Di mana kelima maqasid syariah itu ya harus kita jaga secara seimbang.
Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Ya, ini ayat 97. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana aminan. Walillahi al-nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, bagi yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makom Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a. Bagi orang yang mampu, yang sanggup mengadakan perjalanan ke Mekah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban menunaikan ibadah haji, karena sesungguhnya mampu, tapi karena terlalu sayang dengan hartanya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Tentu hikmahnya sangat banyak ya. Dan orang yang menunaikan ibadah haji, mereka relatif bergembira ketika niatnya memang lurus, karena bertemu dengan umat Islam seluruh dunia, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan tentu di dalamnya ada siarah atau napaktilah sejarah Islam melalui haji, dari Nabi Ibrahim, Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27 dan 28, wa'adim finnas bil hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya'tuka rijalan ala kulli domir ya'tina min kulli fajjin amikin. Jalan kaki mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurus mallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, alama rozaqahum mim bahimah al-an'am. Fakulu minha wa'at'imu al-ba'isa al-faqir. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara atau fakir. Nah, tadi sejarah haji Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad, ya tentu kita sudah sekian kali ya. Apalagi besok akan diulas dalam khutbah Idul Adha ya. Biasanya para khatib akan menyampaikan tentang sejarah haji. Kemudian, bagaimana menggapai haji al-mabrur? Pertama, beberapa pesan ulama, yaitu menata jiwa atau nafsu. Ini diingatkan dalam Quran As-Sad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, Nabi Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa, pemimpin, atau wakil di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haqqi, wala tattabi al hawa fayudilla an sabilillah. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Sini kata yang menarik adalah, maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Jika kita ingin berniat menunaikan ibadah haji,
ya harus menata jiwa kita ya. Yang tadi saya katakan hifdzun nafs. Kemudian melakukan muhasabah, introspeksi, melakukan self assessment. Ulama yang sangat terkenal ya, Syekh Yusuf Qaradawi, memberikan nasihat kepada kita bahwa setiap hari menjelang tidur kita diminta melakukan muhasabah, melakukan perenungan atas apa-apa yang sudah kita lakukan hari ini. Dari bangun tidur tadi pagi sampai mau tidur kembali. Apa amalan-amalan yang sudah kita lakukan, amalan-amalan apa yang belum kita lakukan, dan bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Jika itu dosa kepada Allah, segera beristighfar. Dan jika itu dosa kepada manusia, maka segera minta maaf kepada orang tersebut. Dan mudah-mudahan dengan tidur yang mungkin berpotensi ya, tidak bangun lagi, maka kita sudah dalam keadaan termaafkan, baik dari aspek hablum minallah maupun dari aspek hablum minannas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan tadi, apa yang telah diperbuatnya hari ini, mungkin ada kesalahan, ya segera minta maaf. Mungkin ada dosa, segera bertaubat. Ya. Karena apa? Untuk hari esok. Hari esok di sini, makna yang paling kuat adalah hari akhirat. Jangan-jangan di malam ini yang menjadi tidur kita yang terakhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Kemudian untuk menggapai haji mabrur adalah dengan memurnikan niat. Ya. Ini ada dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Mereka tidak disuruh kecuali supaya mengabdi kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tidak ada unsur-unsur lain seperti unsur riya kepada manusia. Agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian juga ridho. Ya. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agama. Apapun ketetapan yang sudah ada pada kita, kita harus ridho kepada Allah. Dan sesungguhnya itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, ini juga sebagai ungkapan rasa syukur kita dengan menunaikan ibadah haji. Karena Nabi sendiri pernah ditanya oleh sahabat ketika beliau sangat gemar beribadah, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Kemudian menanyakan, wahai Nabi, kenapa engkau sangat giat beribadah? Padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Bahkan engkau lebih giat dari kami, padahal kami belum dijamin masuk surga. Nabi mengatakan, apakah aku tidak boleh bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ibadah itu pada tataran yang lebih tinggi bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah ungkapan rasa syukur. Tobat kepada Allah tadi sudah ya. Kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah bertobat. Bertobat kepada Allah jika berbuat dosa kepada Allah. Meminta maaf kepada manusia jika berbuat salah kepada manusia.
mensucikan karat hati. Dosa yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi karat hati. Dan dalam bahasa lain, hati kita yang tadinya nurani, ya, yang terhubung dengan Allah secara spiritual, karena kita terbiasa melakukan kemaksiatan, dosa, kezaliman, maka hati kita dari nurani berubah menjadi zulmani, hati yang gelap, hati yang terpuruk, di mana ini adalah kebangkrutan rohani. Ketika kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Karena Nabi sendiri pernah ditanyakan tentang apakah hal-hal yang baik atau buruk. Nabi mengatakan istafti qalbak. Tanyalah pada hatimu. Karena sesungguhnya hati ini adalah filter. Filter pertama yang diberikan manusia untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Tentu dengan catatan hati yang bersih. Jika kita punya hati yang bersih, maka kita bisa membedakan hal itu. Yang kedua tentunya adalah dari Al-Quran. Jadi selama hati kita masih nurani, masih terang, masih bersih, sesungguhnya kita bisa membedakan ya perbuatan ini baik atau tidak. Ya, dengan kata lain perbuatan ini bermanfaat untuk kita dan orang lain atau tidak. Ya tidak, tentu harus segera kita tinggalkan ya. Kemudian ya, tadi ini selaras dengan pertanyaan ya, haji yang diperoleh dari uang haram ya. Karena memang haji yang tadi ada yang berpendapat juga bagian dari ibadah maliyah ya untuk mensucikan harta kita ya. Walaupun hartanya sudah halal, tapi masih belum suci karena ada hak-hak Allah dan hak-hak orang lain. Dan juga untuk mensucikan jiwa. Banyak atau tidak sedikit mereka yang setelah ibadah haji berubah ya, karena mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi juga banyak juga yang tidak mengalami perubahan ya, karena memang niatnya sudah tidak benar dan mungkin cara berhajinya tidak benar, diperoleh dari sumber yang tidak halal dan lain sebagainya. Taqarrub ilallah ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu indikator haji mabrur adalah bagaimana setelah haji apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah. Kemudian juga bagian dari tawakal. Faida azamta fatawakal Allah. Jika kamu sudah berketapan haji, maka bertawakal kepada Allah. Jika sudah mantap haji, ya bertawakal. Karena apa saja bisa terjadi ketika kita berangkat haji. Ya, bisa jadi kita haji pulang tinggal nama. Harus bertawakal total. Kemudian untuk mencapai haji mabrur juga harus memahami manasik haji ya. Seperti mikot, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumroh, kurban, tahallul, dan tawaf. Ya tentu sekarang lebih mudah karena manajemen haji sekarang baik. Dengan mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji, ya, sebelum berangkat haji kita akan mendapatkan materi-materi itu. Ya. Jadi lebih memudahkan sekarang. Saat haji juga dalam sebuah hadis disunahkan untuk mengambil posisi di depan Ka'bah. Kedudukan Ka'bah dalam hadis tersebut dikatakan sejajar vertikal dengan Baitul Ma'mur. Ka'bahnya seluruh makhluk Allah di langit. Ya. Jadi ada Ka'bah di langit, ada Ka'bah di bumi. Menurut hadis ini, keagungan Baitul Ma'mur sama dengan keagungan Ka'bah di bumi. Baitul Ma'mur setiap hari 70 malaikat sholat di dalamnya. Kemudian juga untuk mengoptimalkan sholat, zikir, dan berdoa, ya, baik di Masjidil Haram, di Arafah, di Raudhah atau Masjid Nabawi. Dan juga salah satu sunahnya adalah untuk berziarah ke selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga ke Masjidil Aqsa. Tapi ini bukan bagian dari syarat sah atau rukun ibadah haji. Nah, ini sedikit mengenal ya tempat-tempat. Ya, tentu ini foto-foto lama ya. Yang sekarang tentu sudah lebih maju ya, sudah lebih modern. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini Masjidil Aqsa, makam Nabi Muhammad SAW.
juga ada di Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, ada makam baqi, kuburan ya, para mujahid, ada Masjid Qiblatain, sebuah masjid yang menjadi simbol sejarah perubahan arah kiblat ya. Ketika Nabi mengerjakan sholat duhur, 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaat terakhir menghadap Masjidil Haram atas perintah Nabi. Adanya perubahan kiblat. Dan adalah Jabal Uhud, ya, saksi sejarah perang Uhud, ya, tentu saksi bisu ya. Ada juga handak ya, parit handak yang dijadikan, ini juga masjidnya, itu adalah gambaran paritnya yang dijadikan strategi perang Nabi dalam menghadapi musuh. Nah, kemudian apa ciri-ciri haji mabrur? Yang pertama tentu dari aspek vertikal ya, tadi apakah kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Ciri yang pertama dari aspek vertikal adalah ketika setelah menunaikan ibadah haji, kita semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin jauh berarti hajinya tidak mabrur. Kemudian dari aspek horizontal, akhlak atau muamalah duniawahnya semakin baik dengan manusia, semakin ihsan, selalu menebarkan manfaat dan maslahat. Kemudian dari aspek lain, mabrur ketika di tanah suci, ya, tentu selain melakukan niat, syarat rukun hajinya yang benar, juga dinilai dari seketika kita tiba di tanah air. Ya. Di tanah suci seperti apa, di tanah air seperti apa, dan mabrur yang berarti diterima, atau ada makna lain yang berarti albir, ya, mabrur albir, atau yang baik, atau yang terbaik. Jadi kemabruran kita justru ditentukan adalah ketika kita sampai di tanah air. Tentu yang pertama syarat mabrur adalah hajinya sah, baik niat, syarat rukunnya. Dan yang kedua adalah ketika sudah menunaikan ibadah haji, ketika di tanah air, ya pertama kita semakin baik hablum minallah dan juga semakin baik hablum minannasnya. Termasuk hablum minal alam ya. Hubungan baik kita dengan makhluk, seluruh makhluknya. Hikmah ibadah haji secara umum ada 3 ya, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah. Yang kedua hikmah haji adalah untuk mengingatkan derajat kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Secara simbolis disebutkan atau diperlihatkan dengan pakaian ihram. Baik dia pejabat maupun non pejabat, maka pakaiannya sama. Tidak, karena kita diminta meninggalkan pakaian status sosial kita di luar ibadah haji. Dengan ibadah haji, maka di situ secara simbolik ditunjukkan adanya persamaan derajat. Dan yang ketiga, hikmah haji adalah menumbuhkan semangat pengorbanan bagi kita ya. Karena tentu banyak sekali hal yang kita korbankan dengan menunaikan ibadah haji. Selain materi, fisik, waktu, tenaga, pikiran, tentu adalah jiwa kita ya. Kita tidak tahu apakah ibadah haji akan kita tunaikan sampai tanah air kembali atau tidak. Ini salah satu ibadah haji, meningkatkan jiwa pengorbanan, jiwa amal soleh. Jadi gemar beramal soleh. Kemudian yang terakhir adalah makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Komarudin Hidayat, The Wisdom of Life, ya, menjawab kegelisahan hidup dan agama. Pertama, mengapa untuk memanjatkan doa? Untuk memanjatkan doa pada Tuhan harus pergi jauh-jauh ke Mekah. Apakah Tuhan tidak maha mendengar sehingga kita harus jauh-jauh ke Arab Saudi? Apakah tidak cukup kita berdoa dari tanah air? Apakah ya, sungguhnya tentu untuk berdoa kepada Allah tidak memerlukan ongkos ya. Tapi haji merupakan salah satu arkanul Islam.
yang diwajibkan bagi mereka yang istitoah, yang mampu. Dan juga bagian dari ujian keimanan kita. Dan juga bagian dari pesan tersirat bahwa umat Islam harus mampu, harus lebih kuat ya. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, Nabi lebih mencintai umatnya yang kuat daripada umatnya yang lemah. Kuat tentu baik dari aspek materi, ilmu, fisik, itu lebih disukai oleh Nabi. Kemudian dari aspek psikologis, kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ihram? Ya. Karena pakaian kita yang sehari-hari lebih sering menonjolkan status sosial kita. Ganti dengan pakaian ihram, ibaratnya adalah sebagai bentuk penyetaraan bahwa kita sungguhnya laki-laki, perempuan, pejabat, bukan pejabat, kaya miskin secara material, itu semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah pakaian takwa kita yang ada dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, apa ibroh yang bisa kita petik dalam ritual tawaf? Dalam apa pelajaran yang bisa kita petik dalam ritual tawaf? Tadi disampaikan mahasiswa ya, baik sekali, tawaf sebagai sebuah simbol bahwa kita harus terus bergerak. Seperti pergerakan alam semesta ya. Namun dalam buku ini dikatakan bahwa saat kita tawaf, kemudian kita melambaikan tangan ke Hajar Aswad sebagai pengganti tidak bisa mencium Hajar Aswad, itu seperti kita menyambut sapaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jangan sampai Hajar Aswad yang menjadikan kita justru berbuat syirik ya. Karena ternyata di tanah suci pun, di Ka'bah pun banyak orang yang kemudian terjebak pada perbuatan syirik. Karena seolah-olah malah menuhankan Hajar Aswad itu. Padahal sahabat Nabi sendiri mengatakan bahwa seandainya saya tidak melihat Nabi mencium Hajar Aswad, maka saya juga tidak mau mencium Hajar Aswad. Karena ini hanya batu, hanya sebuah simbol. Kemudian yang keempat, apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf di Padang Arafah? Ya, wukuf di Padang Arafah sebagai puncak ibadah haji. Bahkan ada yang mengatakan, ada nas yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf? Arafah itu artinya adalah mengetahui. Artinya maknanya yaitu bahwa ketika kita sedang wukuf di Arafah, kita menjadi lebih tahu jati diri kita sebagai hamba Allah. Sebagai abdi Allah. Ya. Yang tentu dengan kesadaran itu, kita akan menjadikan manusia yang ya low profile, tawadu, ya, tidak sombong, tidak takabur, sesuai atau seusai meninggalkan atau melakukan ibadah haji. Kemudian apa saja pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Tentu banyak ya pesan sosialnya, menjaga ukhuwah Islamiyah, itu artinya kan menjaga persaudaraan sama Islam, dan juga ada ibadah kurban ya. Artinya ibadah haji ini pesan sosial yang tersirat adalah meningkatkan semangat berkorban ya, untuk kemaslahatan. Saya kira itu materi kita pada pagi hari ini. Silakan untuk absensi maksimal saya set sampai jam 10 nggih, kemudian saya input disimak. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja nggih, kita tutup karena di kolom chat juga belum ada pertanyaan masuk lagi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin nggih. Selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya izin live nih.